Setelah Isuman menghubungi Hype, Isuman tidak punya pilihan selain melepaskan SM yang selama ini dia pegang. Hai semuanya, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku Yusril Kim. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir ke channel YouTube ini. Thank you so much dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang kronologi konflik yang terjadi antara Isuman dan juga SM Entertainment. Dan aku juga akan ngajakin kalian untuk berdiskusi bareng nih. Apakah Hype Label itu benar-benar menjadi penyelamat bagi Isuman atau enggak nih? By the way, jujur untuk topik kali ini benar-benar ribet teman-teman ya. Karena kita akan ngebahas tentang banyak banget angka. Dan aku yakin banyak banget dari kalian yang nggak paham tentang yang namanya saham. Aku yakin banyak dari kalian yang juga agak kurang mengerti tentang hal itu karena aku juga begitu teman-teman. Agak susah dipahami untuk topik yang satu ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa kronologi selengkapnya. Oke teman-teman, untuk pertama di sini aku akan menceritakan terlebih dahulu tentang apa yang terjadi kemarin. Kemarin kita sudah mendapatkan kabar ataupun berita yang benar-benar mengejutkan banget. Ini artikelnya dapat kalian baca. Isuman itu sudah jual sahamnya kepada Hype ataupun Bang Sehyuk. Dan Isuman juga nggak jual semua sih sahamnya teman-teman. Karena seperti yang aku baca-baca, Isuman itu punya saham 18,73% di SM Entertainment. Kemudian yang dijual kepada Bang Sehyuk atau Hype itu cuma 14,8%. Nah, yang pinter say hi dulu dong. Kan untuk Isuman punya 18,73%, dijual 14,8%. Pertanyaannya adalah, berapakah sisa saham dari Isuman? Ada yang tahu? Nanti langsung saja komen di kolom komentar. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya, itu kan Isuman jualnya 14,8% ya? Dan ini jumlah yang tidak sedikit teman-teman. Apalagi ini adalah SM Entertainment loh yang punya saham. Terus nilainya itu berapa sih? Nah seperti yang aku baca-baca, nilainya itu mencapai 422,8 miliar won, atau jika dirupiahkan nominalnya mencapai 5 triliun rupiah. Debak. Dan entahnya itu saja, kesepakatan dari Isuman dan juga Hype itu datang hitungan hari setelah SM Entertainment mengumumkan kemitraan mereka dengan Kakao. Yang mana Kakao sekarang itu menjadi pemegang saham terbesar kedua di SM Entertainment. Yang pertama ada Hype atau Bang Sehyuk dengan 14,8%, sedangkan untuk Kakao itu punya saham 9,05%. Dan setelah SM Entertainment dan Kakao udah kerjasama, SM Entertainment itu juga sudah mengumumkan tentang bagaimana proyek masa depan dari SM yang diberi nama SM Entertainment 3.0. Lalu apa itu SM Entertainment 3.0 dan apa dampaknya kepada SM Entertainment dan juga Isuman? Jadi gini teman-teman, SM 3.0 itu adalah strategi bisnis dan juga rencana pengembangan terbaru dari perusahaan hiburan Korea Selatan SM Entertainment. Diumumkan pada Februari 2023, proyek ini akan berfokus pada integrasi berbagai aspek produksi perusahaan, termasuk produksi musik, pembuatan konten, dan distribusi global ke dalam sistem yang kohesif. Rencana tersebut juga bertujuan untuk memperluas kehadiran pasar perusahaan dan juga meningkatkan penawarannya untuk memberikan pengalaman yang lebih komprehensif bagi para penggemar, bagi kalian semua nih. Implementasi dari SM 3.0 itu juga akan melibatkan pengembangan kekayaan intelektual atau IP, sistem bisnis luar negeri dan juga investasi serta sistem pusat multi produksi dan juga label. Sistem ini juga direncanakan untuk mendukung upaya perusahaan dalam mengoptimalkan operasi dan meningkatkan daya saingnya di industri hiburan, khususnya adalah dalam hal memproduksi konten dan juga memperluas jangkauan pasarnya. Dan salah satu dampak yang terjadi dengan Isuman adalah sekarang ini, Isuman itu tidak lagi menjadi produser di SM Entertainment. Bahkan teman-teman ada juga yang menyebutkan bahwa Isuman ini seperti mendapatkan pemecatan secara sepihak. Dan guys, kalian tahu gak sih, usut punya usut. Ternyata untuk kondisi seputar saham Isuman hingga berujung pada konflik dengan SM Entertainment, itu sesungguhnya terjadi dalam 2 tahun terakhir. Jadi bukan baru-baru ini, namun sudah terjadi dalam 2 tahun terakhir. Isuman sesungguhnya tak lagi menjadi Board of Directors sejak tahun 2010. Namun, Isuman itu kan tetap menjadi pemegang saham terbesar. Dan juga dikarenakan itulah dia terlibat dalam produksi sebagai Chief Producer SM Entertainment. Kemudian pada Desember 2020, terungkap bahwa saham dari Isuman di SM Entertainment itu jumlahnya mencapai 18,73%. Sedangkan untuk sisa-sisanya nih, itu mencar-mencar lagi teman-teman. Let's say, untuk yang 4,45% itu dipegang oleh Investment Management, kemudian 3,71% dipegang oleh Alibaba, 3,68% dipegang oleh National Pension Service, dan sedangkan untuk 69%-nya lagi nih, itu mencar lagi ke beberapa pihak, termasuk ada juga artis-artis dari SM Entertainment. Jadi bukan rahasia umum lagi ya teman-teman, untuk artis-artis SM Entertainment itu juga punya saham di SM Entertainment. Kemudian nih teman-teman, setelah mengundurkan diri sebagai direktur terdaftar SM pada tahun 2010, Isuman itu tanda tangan kontrak produksi dengan SM Entertainment melalui Live Planning.
Jadi Like Planning ini merupakan perusahaan pribadi dari Isuman. Ya yang kayak ngurus-ngurus lagu dari artis-artisnya SM Entertainment lah teman-teman. Berbicara tentang Isuman, Like Planning, dan juga SM Entertainment. Apakah kalian tahu bahwa untuk Isuman itu katanya telah menerima royalti jutaan US dollar setiap tahun. Isuman itu juga menerima royalti sebesar 24 miliar Korea won pada tahun 2021 dan memperoleh 11,4 miliar Korea won pada paruh pertama tahun 2022 saja. Dicatat pada paruh pertama, jadi belum diakumulasikan di tahun 2022-nya. Dan kalau kita jumlahkan, total uang yang mengalir dari SM Entertainment ke perusahaan pribadinya Isuman yakni Like Planning selama 22 tahun dari tahun 2000 itu bisa mencapai 148,6 miliar Korea won. Dan nominal ini itu setara dengan 35% dari laba operasi yang dicatat oleh SM Entertainment selama periode yang sama. Kemudian teman-teman, Align Partners itu juga telah melakukan tindakan pemegang saham, mengklaim bahwa kontrak semacam itu merusak nilai pemegang saham. Dan SM juga mengakhiri kontrak dengan Like Planning lebih awal melalui keputusan Dewan Direksi pada tanggal 31 Desember tahun lalu. Setelah itu, co-CEO dari SM, yakni Lee Song Soo dan juga Tak Yeon Jun, itu sudah mengumumkan pada tanggal 3 Februari bahwa mereka akan melepaskan diri dari sistem produksi monopoli Isuman dan mulai memperkenalkan sistem multiproduksi, di mana 5 pusat produksi dan label internal dan eksternal memproduksi musik sendiri. Ya menurut aku ya teman-teman, ini merupakan salah satu alasan kenapa untuk SM Entertainment itu mulai memperkenalkan SM Entertainment 3.0 dan kenapa pada akhirnya SM Entertainment ini seperti menjalin kerjasama dengan Kakao. Dan ini juga merupakan alasan kenapa mereka itu sudah melepaskan diri dari Like Planning atau Isuman, sehingga mereka itu mulai bisa memproduksi secara mandiri, tidak menggunakan sistem produksi monopoli dari Isuman kembali. Itu sih menurut aku ya teman-teman inti permasalahannya di sini. Dan bagaimana pendapat kalian? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan guys, setelah berita tentang SM Entertainment dan juga Kakao itu sudah jalin kerjasama dan bagaimana mereka mempresentasikan tentang SM 3.0, akhirnya Isuman itu sudah buka suara. Dan Isuman itu buka suaranya melalui perwakilan hukumnya. Dan berikut adalah bagaimana statementnya. Coba kita baca seperti apa statement dari Isuman. Dan untuk kalian yang pengen tahu bagaimana statement lengkapnya, mungkin bisa nonton video yang ini, karena di sana aku bacakan full banget statementnya. Tapi untuk yang ini aku bacakan poinnya saja ya. SM Entertainment saat ini sedang mengalami persaingan bisnis antara pemegang saham terbesar, yakni Isuman, dan juga mitra aliansi yang berlindung dengan dana ekuitas swasta pemegang saham. Sehingga itu merupakan langkah ilegal terhadap hukum komersial dan juga anggaran dasar Dewan Direksi SM Entertainment untuk menerbitkan saham baru serta obligasi konversi kepada pihak ketiga. Ya agak rumit sih kalau kita membicarakan tentang obligasi dan juga saham. Aneh kurang paham lebih lanjut tentang itu. Dan tidak hanya itu saja, Suman di sini tidak tinggal diam. Selain melalui perwakilan hukumnya, dia juga mengambil langkah lain yang mungkin akan mengganggu bagaimana rencana dari SM Entertainment dan juga Kakao. Jadi di sini Isuman itu mulai bekerja sama dengan Hype dan dia akhirnya menjual sahamnya yang 14% kepada Bang Siuk atau Hype. Dan teman-teman, setelah aku baca komentar dari netizen-netizen itu, terutama netizen Korea, banyak yang menyebutkan bahwa Hype ini seperti penyelamat bagi Isuman. Lalu apakah benar Hype itu merupakan penyelamat bagi Isuman? Sebenarnya teman-teman, Hype itu tidak bergandengan tangan dengan Isuman atau tidak menjadi penyelamatnya Isuman. Tetapi perusahaan ini lebih bergandengan tangan dengan SM Entertainment untuk meningkatkan revisi struktur manajemen. Kemudian seorang pakar industri juga menjelaskan bahwa Isuman itu mengulurkan tangan untuk meminta bantuan dan juga Bang Sehyuk meraih tangan Isuman. Namun yang perlu difokuskan adalah melalui kontrak terbaru ini dengan Hype, hubungan dari Isuman dengan SM Entertainment sebagian besar adalah terputus. Bagi Isuman, itu berarti bahwa keuntungannya dari SM itu telah hilang. Sahamnya telah dikembalikan ke perusahaan dan juga pemegang saham. Yang bisa kalian artikan dari hal ini adalah Isuman melepaskan sahamnya dan juga melarikan diri. Dan kesimpulan dari konflik ini adalah untuk manajemen dari SM Entertainment saat ini itu memang tidak bisa lagi berdiam diri dan juga melihat keuntungan Isuman yang tidak adil. Oleh karena itulah mereka bermitra dengan Align Partners dan juga berupaya memperbaiki struktur operasi. Mereka kemudian memilih Kakao sebagai mitra baru mereka karena reputasinya sebagai mitra yang andal dan juga pasangan yang tidak terlalu tertarik untuk menjalankan kendali operasional atas perusahaan. Dengan SM 3.0, Isuman terpojok teman-teman, dan yang terbaik adalah yang bisa dilakukan itu menantang rencana baru dan juga meminta bantuan dari Hype. Dan untungnya dengan langkah terbaru dari Hype ini, apa yang diinginkan manajemen saat ini dan Align Partner akhirnya tercapai. Untuk menghentikan keuntungan Isuman yang tidak adil dan juga untuk menghindari struktur operasional Isuman yang menghambat perusahaan. Setelah Isuman menghubungi Hype, Isuman tidak punya pilihan selain melepaskan SM yang selama ini dia pegang. Dan sekarang fokus diarahkan ke Hype.
Tujuan Hype adalah menormalkan SM Entertainment, dan mereka juga telah menyatakan komitmen mereka untuk meningkatkan revisi manajemen struktural sambil terus bersaing dengan SM Entertainment. Jadi teman-teman, seperti itulah bagaimana kronologi dan juga inti permasalahan dari konflik antara SM Entertainment dan juga Isuman. Sekarang apakah kalian sudah paham? Aku harapkan kalian paham ya dengan hal tersebut. Dan kita sebagai penggemar sih hanya bisa berharap ya yang terbaik aja buat SM Entertainment ke depannya. Waiting. Oke teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan see you next time di video berikutnya. Annyeong!